Tuhan Allah hadir di tengah kita, amin. Untuk itu
Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi menjelang siang ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami bisa kembali berkumpul dalam ruangan ini Tuhan, untuk kami sama-sama boleh memperingati tentang kenaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami bangga mempunyai Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu untuk memuji, mengagungkan Engkau, dan acara ibadah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap mengambil alih dalam setiap acara ini Tuhan, dan semua mereka yang terlibat di dalamnya, pakai dan urapi mereka semua, agar kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan, lewat kami beribadah, kami boleh mendapat lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu bahwa ini tidak senang dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu kami bersatu hati mau memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di kerada jenis air. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedia melayani kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua yang ada maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan lewat acara kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan siap untuk bermuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, acara ibadah kita sudah buka dengan doa. Kini tiba saatnya kita memuji nama Tuhan, kita mau berglori buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian menyatakan lebih dari pemenuh. Dalam
Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Bapa yang kami kasihi. Engkau Allah yang hidup bagi kami, selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Engkau adalah Allah kami yang senantiasa menyediakan segala sesuatu, yang senantiasa memulihkan kehidupan kami, selalu memberikan pertolongan di masa sukar Tuhan, selalu menyediakan segala sesuatunya dan mencukupi segala sesuatu ketika kami berada di masa-masa sulit. Kami percaya Tuhan semua karena kasih karunia-Mu yang membuat kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga pada saat detik ini Tuhan. Biarlah dengan berkat kekuatan kesehatan ini kami boleh dapat peroleh dan gunakan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh memperingati Tuhan bagaimana kenaikan-Mu Tuhan, di mana dengan segala kemenangan, segala kuasa yang ada di bumi maupun di sorga, Engkaulah Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang patut kami muliakan dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa memelihara, menjaga, melindungi kehidupan kami Tuhan. Inilah yang menjadi suatu iman kami, bahwa Engkaulah yang akan selalu menyertai hidup kami, menolong kehidupan kami, bahkan memberikan kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu, rindulah hati kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, baik di tempat ini maupun Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Diberkati Tuhan, dikuduskan hati kami. Terlebih-lebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Engkau yang berbicara melalui karunia-karunia Roh-Mu Tuhan, karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat dan membedakan segala roh, akan berperan aktif di dalam kehidupan hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan,
Engkau juga menjadi Allah sumber pancaran berkat yang akan mengembalikan berkat-berkat baru dari setiap persembahan umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang sudah memberikan dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, segala bentuk kuasa kegelapan yang mencobai pikiran hati kami, mengganggu, mengintimidasi tatkala kami mau belajar akan firman-Mu, kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Rebis aini benikrai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap belajar akan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom, silakan duduk. Ya, sekali lagi saya sampaikan mohon maaf atas keterlambatan ya, karena ada beberapa sesuatu dan lain hal yang begitu mendadak sehingga kami harus banyak waktu untuk mengumpulkan diri, karena mengingat juga keadaan ya di hari ini merupakan hari kemenangan juga bagi umat Kristen, dan tentu kemenangan juga bagi saudara kita ya, umat yang beragama Muslim. Mereka boleh melewati 40 hari itu 30 hari ya, melewati ibadah puasa mereka dengan kemenangan, dan tentu bagaimana mereka menciptakan di dalam kemenangan itu suatu kedamaian ya. Menjaga silaturahmi mereka dengan menyampaikan ucapan hari raya Idul Fitri sambil bermohon maaf ya, lahir dan batin. Maka kita pun juga harus demikian. Kemenangan Kristus dari mulai Dia bangkit sampai kepada Dia naik ke sorga itu menandakan bahwa kita yang hidup di dalam Tuhan, kita yang hidup di dalam Kristus akan mengalami kemenangan dan kemuliaan selama kita hidup di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Tidak berkomentar lebih panjang lagi, mari kita belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam suratan Injil, maksud saya kitab Yohanes pasal yang ke-16, Yohanes 16 ya, Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam salinan nama ya. Tetapi aku ini mengatakan yang benar kepadamu, bahwa berfaedahlah bagi kamu jikalau aku ini pergi, karena jikalau tiada aku pergi, tiadalah penolong itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan menyuruhkan Dia kepada. Puji nama Tuhan. Silakan. Ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan daripada Tuhan Yesus sendiri, di mana ketika Dia berada di bumi ini bersama dengan para murid-muridnya dan pengikutnya, sudah banyak kali Dia mengajarkan tentang perkara-perkara yang ada di atas. Tuhan Yesus jarang sekali Dia berkata-kata tentang perkara dunia. Kalau kita mau betul-betul belajar lewat firman Tuhan,
sebenarnya ajaran atau teladan hidup daripada Tuhan Yesus dalam keempat Injil yang ada, semuanya itu Tuhan mengajarkan tentang suatu kekekalan. Makanya gereja Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, yang membuat mereka tetap bersemangat menjalani kehidupan yang fani, karena mereka mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sebab standar hidup mereka, hati mereka, bahkan cita-cita, kerinduan, cita-cita kerinduan mereka, hati mereka memikirkan sesuatu perkara yang kekal. Dan memang kalau kita mempunyai tujuan hidup kita untuk mencari suatu perkara yang kekal, maka sesungguhnya secara manusia kita tidak akan sampai kepada kekekalan. Caranya kalau kita sampai kepada kekekalan, harus ada sesuatu yang menjamin hidup kita untuk mencapai kekekalan itu. Nah, sesuatu yang menjadi jaminan, menjadi tolak ukur kita sebagai umat yang percaya adalah melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Seringkali juga Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan kita betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih. Kenapa? Karena kasih menjadi misi Sang Mesias itu di dalam dunia, yaitu lewat kematian. Tanpa ada suatu kematian, tidak ada yang namanya wibawa Yesus sebagai manusia itu dikenal dia boleh bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin ada yang dikenal Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang naik ke surga, yang disaksikan oleh murid-murid. Mungkin tidak akan ada kebangkitan dan kenaikan. Terlebih-lebih di masa sekarang ini, sesungguhnya kita yang hidup tidak melihat kejadian 2000 tahun yang lalu, namun Tuhan sudah berpesan, berbahagialah kamu yang tidak melihat perkara-perkara itu terjadi, tetapi kita percaya. Jangan seperti Thomas. Thomas sudah berjumpa dengan Yesus, menjadi muridnya, tapi masih tidak percaya. Sehingga dia menguji dengan akalnya bahwa betulkah Sang Mesias ini, Yesus yang adalah anak Allah, dia akan bangkit dari kematian. Sebelum aku mencucukkan jariku di tangan yang berlubang paku dan di lambungnya, aku belum percaya. Ketika Tuhan masuk menjumpai dia, akhirnya Tuhan memperkenankan untuk membuktikan kepada murid yang dia kasihi, yaitu Thomas, salah satunya. Namun Tuhan menegur kepada Thomas, kamu nanti sudah melihat baru percaya. Tetapi Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Saat ini gereja sedang dibentuk kepada iman yang sempurna. Kalau dari murid-murid yang kita pelajari kehidupan mereka pun ternyata belum sempurna iman mereka. Petrus pun pada saat itu menjadi suatu seorang murid Tuhan, rasul. Dia orang yang gigih, dia menjadi garda terdepan. Kalau Yesus diapa-apain, kalau Yesus mulai ingin diganggu, ya, ingin mungkin mereka menangkap Yesus, lalu Petrus menjadi murid yang pertama yang selalu membela Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana Petrus di hari-hari Tuhan Yesus hendak ditangkap, dia bereaksi dengan melawan, mengadakan perlawanan, sehingga dia mengeluarkan pedang dan dia menaruh pedang itu di telinga salah satu imam yang datang dengan gerombolan untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi dengan hal itu pun Tuhan Yesus tidak memuji perbuatan Petrus yang terkesan membela kebenaran. Tuhan itu tidak perlu dibela, tidak perlu.
Seringkali kita mempunyai cara-cara manusia yang kelihatan membela kebenaran. Namun sebenarnya itu tidak diperkenankan Tuhan. Hati-hati. Ini memang cara murid Tuhan. Cara gereja Tuhan terkadang seperti itu. Gereja yang tidak mengerti akan kebenaran yang sejati, seringkali dia memakai hukum-hukum akal-akalan dia. Ya. Apa yang menurut dia patut untuk membela kebenaran, wah itu yang dia rasa itu dari Tuhan. Padahal belum tentu. Apalagi kalau kita belajar secara menyeluruh, di mana perjanjian baru lewat kehidupan Tuhan Yesus, disitulah Tuhan Yesus menyatakan perang yang dibawa oleh Tuhan Yesus bukan perang untuk membunuh, bukan perang dengan pedang, dengan berbaju zirakan, ya, dengan melawan dengan kekerasan. Tidak. Cara Tuhan Yesus berperang kepada dunia itu justru mengorbankan dirinya. Makanya dengan ajaran Tuhan Yesus ini kita harus tahu esensi kebenaran di dalam diri Kristus itu seperti apa. Yaitu suatu hati yang kuat, kasih yang kuat. Memang saya pernah katakan, terkadang orang yang melakukan kasih itu kelihatan orang yang bodoh, yang lemah. Wah, jangan salah saudara. Justru mereka lah orang-orang yang tahan uji. Itu pasti akan terbukti kok. Akan terbukti. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dia pasti melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, dan pasti akan menerima pujian daripada Tuhan. Bukan mereka yang memuji dirinya sudah membela kebenaran. No. Kalau memuji dirinya karena sudah membela kebenaran, tetapi ukuran yang mereka pakai ukuran diri sendiri, memakai hukum yang tidak berasal dari firman Tuhan. Itu jelas kok nampak. Sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 di situ bagaimana seseorang di dalam jemaat, ya, itu jangan sampai ada orang-orang yang kelihatan bijak, ya, tetapi sudah membawa perkara-perkara itu keluar, perkara-perkara internal yang harusnya Paulus menginginkan jemaat Korintus ini bisa menyelesaikan persoalan di dalam. Ya, apalagi gereja di pertengahan tahun ini kayaknya udah mulai ini ya. Mereka mengadakan musyawarah besar. Dengar-dengar ini udah mulai ada pihak memihak. Ini yang harus kita kembalikan kepada firman. Seringkali selama berjalannya waktu, kelihatan bersama. Tapi ketika sudah mulai masuk di dalam pemilihan, mulai jemaat A, jemaat B, mulai ada pihak, aku pihak Apolos, aku pihak Paulus, aku pihak Kefas, aku pihak Kristus. Terjadi pihak-pihak, sehingga selama ini gereja itu hanyalah memiliki kasih yang pura-pura. Hidup dalam kasih, puji Tuhan, berkolaborasi di dalam pelayanan. Wah, haleluya. Tim musik gabung dengan tim gereja A, dengan tim gereja B. Kelihatan haleluya, kita bergandeng tangan. Haleluya. Tapi kita sudah mulai masuk di dalam suatu pesta demokrasi, mulai terpecah-pecah. Aku pengikut pendeta Yunani. Aku pengikut ibu gembala. Sudah mulai dalam konteks ini Paulus menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dewasa. Mereka harus diajarkan kembali asas-asas kebenaran yang dasar lagi, karena mereka belum cukup, belum siap menerima suatu pengajaran yang keras, belum mengerti akan perihal yang benar dan yang jahat. Coba kita buka itu di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke Ibrani pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 lain. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk jelas
Dahulu engkau adalah seorang penipu, engkau adalah seorang berzina, engkau adalah orang berdosa, penjudi, pemabuk. Tetapi dengan darah Kristus, Dia tidak menghukum kamu. Kalau Dia mau, Tuhan sudah binasakan, cukup menjentikan jari habis, masuk kebangkitan kedua, tembus ke pengadilan Kristus setelah 1000 tahun damai. Di situ engkau ditentukan hukuman, bukan dapat keselamatan. Kebangkitan kedua itu ada suatu kebangkitan kedua itu adalah suatu jalur kematian orang di luar Tuhan dan orang-orang beriman, namun yang berbalik, nabi-nabi palsu, semua orang-orang jahat itu mewakili perbuatan-perbuatan jahat, keturunan dikatakan keturunan Kain itu masuk kepada kebangkitan itu. Ketika dia mati, dia itu ditahan dulu, seperti Lukas 17 atau 16. Lukas 16. Orang kaya yang tertahan di Hades, orang yang mati di luar Tuhan. Tetapi itu dikatakan kematian pertama, itu pun sudah merasa panas. Namun ketika sudah masuk kepada pengadilan Kristus, dia diubahkan, tetapi siap diadili. Di situ Tuhan memperhadapkan dengan kitab hayat, kitab kehidupan, kitab harian, dan Alkitab, firman Tuhan. Sebagai bukti, apa yang engkau sudah lakukan ini sudah tercatat, supaya manusia tidak dapat membela diri lagi. Tuhan, aku ini sudah berbuat, ya betul, aku mencatat. Tapi ada sesuatu yang engkau lakukan. Sehingga coba kita buka ya di dalam Yehezkiel 33. Yehezkiel 33 Yeskel 33 ayat 13 kita baca. Yeskel 33 ayat yang ke-13. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi dia mengandalkan kebenarannya dan dia berbuat curang. Kalau aku berfirman kepada orang yang benar di dalam kehidupannya, namun dia itu justru melakukan hal-hal yang jahat. Terus segala perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan. Perbuatan kebenaran tidak diperhitungkan. Dan dia harus mati dalam kecurangan yang diperbuat. Dia mati di dalam kejahatannya itu. Terus kalau aku berfirman kepada orang jahat, kalau Tuhan melihat orang yang berdosa sekalipun, engkau pasti mati, engkau akan mati. tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Ketika Tuhan memperingatkan lewat firman, lewat apapun cara dia memperingatkan, kau akan mati, tetapi dia bertobat, itu justru menyelamatkan dirinya. Terus orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya menurut peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi. Dia pasti hidup dan dia tidak akan mati. Ya, sampai di situ saja. Jadi di sini kita belajar sesuatu supaya orang benar juga hati-hati. Jangan kita sudah merasa saleh, tetapi kita masuk dalam golongan Matius 7. Seperti saya itu Matius 7 ayat 21 sampai 24. Bukankah saya ini sudah berseru-seru nama Tuhan? Saya sudah berkhotbah di mimbar. Orang pun segera upah pendeta. Shalom, puji Tuhan. Apalagi saya sudah menyembuhkan banyak orang. Saya bisa mengeluarkan roh jahat dalam diri saudara dan menyembuhkan saudara sekali. Tetapi apa kata Tuhan? Siapa kamu? Aku tidak mengenal kau, hai pembuat kejahatan. Karena pada intinya kehidupan orang yang mengenal dan dikenal Tuhan adalah dari buah. Matius 7 ayat 20. Engkau dapat mengenal mereka dari buah. Ini penjelasan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada pengikutnya
dan murid-muridnya. Coba kamu lihat orang-orang yang dikatakan nabi dirinya, seorang nabi sekalipun, kau lihat, jangan lihat dari pelayanannya. Pelayanannya ya terkadang seperti saya, contoh saja, saya punya kekurangan, punya dosa, dan jemaat tidak tahu. Tetapi kalau ketika saudara sebagai jemaat merasa diberkati dengan pelayanan firman, doa penumpangan tangan, semata-mata itu bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan membela pekerja. Hal yang patut saya pelajari, Tuhan masih memperkenankan saya untuk sadar saya yang ada dosa, Tuhan masih mempercayakan. Tapi bukan berarti kemerdekaan itu kita manfaatkan terus berbuat dosa tapi sambil pelayanan, jangan ya. Bukan seperti itu. Itu seperti yes, ya. Aku akan hendaki engkau akan mati. Justru itu cara lembut memukul hati saya, memukul pikiran saya, jiwa Tuhan. Kasihmu sungguh luar biasa. Makanya seperti kata Daud di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat, kemurahanmu lebih daripada hidup, maka lidahku akan memuji. Jadi kehidupan kita ini kalau dibandingkan kemurahan Tuhan itu tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak ada apa-apanya. Kita yang bekerja siang malam menolong orang tua, mengasihi orang, oke, itu tidak salah. Tetapi lebih daripada itu sebenarnya ada suatu kuasa Tuhan, ada suatu pemeteraian pengorbanan Tuhan yang menjamin kehidupan kita untuk berhak memperoleh keselamatan. Karena perbuatan baik kita bagaimanapun, saudara, itu bukan menjadi ukuran engkau akan menerima keselamatan. Tidak. Tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, ya, dengan iman itu kita harus praktekkan, kerjakan keselamatan. Berbeda orang yang belum mengenal kebenaran, berbuat baik, itu nampak sia-sia. Walaupun Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan tetap menaruh hujan dan panas bagi seluruh umat manusia. Keadilan Tuhan itu tetap ada. Tapi kalau soal esensi, soal pokok keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu, tidak bisa diganggu. Tetap barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan beroleh selamat. Yang tidak percaya kepadaku tidak akan mendapatkan keselamatan. Mungkin ini akan menjadi banyak pertanyaan. Bagaimana tetangga saya yang tidak seiman tapi dia berbuat baik? Kalau engkau tahu dirimu di situ, jadilah saksi. Jadilah saksi. Jangan cuma tetangga-tetangga zaman sekarang di zaman modern ini, ya mungkin tidak seperti di kampung desa-desa. Pagi-pagi kita selamat pagi Pak, ini keluar masuk mobil sudah jalan. Biar ada orang tetangga situ lagi nyapu, jalan sana. Enggak tegur, enggak sapa dan sebagainya. Cuek. Ya, kalau di kampung desa, selamat pagi. Sesuatu sih, kenapa ada kue cucur sih? Sekali kalau di kampung, tapi kalau di perkotaan pun cueknya minta ampun. Kalau tidak kenal ya trek-trek saja jalan, tidak sapa, melihat pun tidak mau jalan. Ini juga menjadi suatu ukuran bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam supaya kita menjadi berkat. Kalau kita melihat saudara kita yang tidak seiman, saudara kita yang seiman tapi hidupnya ya seperti morat-marit, ya bukan untuk menghakimi, membeda-bedakan, tetapi engkau yang merasa rohani, ya, merasa mungkin lebih baik, ajarkan, tegur mereka dengan kasih. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Galatia 6
ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita menasihati tapi jaga diri kita juga. Biasa orang ada sudah menasihati, dia sudah menangkan, ketika jiwa itu kita sudah menangkan, kita yang lari, kita yang emang, kita yang hilang. Biasa begitu. Kita dalam komunitas atau dalam harus rajin gereja. Udah segala persoalan cobaan yang kau hadapi di dalam Tuhan, ayo kita berdoa bersama-sama bergandeng tangan. Puji Tuhan, dia merasa dikuatkan, dibangkitkan sampai dia rajin gereja. Justru si penasehat ajaib ini malah dia yang hilang. Makanya kita harus menjaga. Paulus mengatakan, ya, kalau aku mengajar, aku juga harus menjaga diri. Jangan sampai dirikulah yang terbuang. Itu yang harus kita jaga baik-baik. Nah, di sini kalau kita kembali lagi, inilah tugas kita sebagai orang besar. Bahwa kita harus tahu sesungguhnya Tuhan yang sudah naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita menjadi seorang piatu. Tidak. Tetapi dia harus naik ke surga supaya roh yang dijanjikan itu dapat turun di atas. Kita pelajari di sini bahwa dari zaman datang kepada zaman, Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja, Dia tahu kapan dia bertugas, kapan dia harus percayakan itu. Ya. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengutus Roh supaya umat murid-muridnya itu mengerjakan pekerjaan. Di situ saja pribadi Tuhan Yesus yang rendah. Jangan sampai ada di dalam tubuh gereja mereka yang memiliki wibawa pemimpin ya, tidak menyukai adanya regenerasi di dalam gereja. Sehingga tidak heran banyak pelayan-pelayan yang sudah tua di situ, lebih tua dari pemimpinnya, setia lagi, tidak diangkat-angkat, tidak diberi kesempatan pelayanan. Itu egois sekali pemimpin. Justru dia harus setia. Anak muda yang berbakat didiami saja. Dia mau menjadi pemimpin tunggal. Nah, itu berbahaya. Tidak menyukai adanya regenerasi. Ya mungkin pikiran orang-orang seperti itu takut pelayanan itu jadi kenapa? Ya itulah kenapa sebagai pemimpin harus dapat mendidik, membimbing umatnya supaya mereka betul-betul menjadi orang-orang atau generasi penerus yang benar-benar dapat menjadi berkat, meneruskan pelayanan. Itu yang kita pelajari ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu bahwa alangkah berfaedah, lebih berguna aku itu kembali kepada kamu, supaya kita menerima kasih karunia Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menginsafkan kehidupan kita. Makanya dalam Yahya atau Injil Yohanes 16 tadi ayat yang ke-8 mengatakan begini. Apabila ia datang, maka ialah akan menerangkan kepada isi dunia ini dari hal dosa dan keadilan dan hukuman. Dari hal dosa, sebab tiada mereka itu percaya akan Dia. Jadi Roh Kudus itu yang akan memberikan penerangan, memberikan penerangan dalam hal dosa yang bahwa dunia ini menjadi dunia yang terkutuk oleh dosa ketika mereka lebih memilih tidak percaya. Roh Kudus itu yang akan menerangi kita. Oh, ternyata kita hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini. Dengan Roh Kudus memberikan penerangan supaya kita menghindar, menjadi suatu kelompok yang tetap percaya kepada firman. Yang kedua dikatakan dari hal keadilan.
Yang tepat itu sesuai kalau disejajarkan dengan versi King James ya, itu adalah kebenaran. Salinan baru. Kebenaran dari hal kebenaran atau keadilan, sebab aku pergi kepada Bapa dan tiada lagi kamu melihat aku. Ini mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus pernah ada 2000 tahun yang lalu. Dan ternyata betul dia kembali kepada Bapa. Dalam Yohanes 16 ayat yang pertama, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi. Ini menjadi harapan kita, supaya kita dengan logika mendapatkan penerangan. Oh, ternyata di surga itu ada tempat, ada suatu kehidupan. Dan Tuhan berjanji, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Aku akan kembali menjemput. Yang kedua, kita boleh mengerti bahwa kebenaran yang diungkapkan di situ ada Tuhan Yesus yang adalah satu seperti Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Sehakikat, hanya berbeda pribadi. Namun dalam ketritunggalan itu yang satu hakikat Allah, tiga pribadi, tiga umat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang menjadi penerangan bagi kita bahwa ternyata Yesus diutus oleh Bapa untuk menyampaikan kebenaran yang sejati. Lalu yang selanjutnya dikatakan dari hal hukuman atau penghakiman, sebab penghulu dunia ini sudah dihukum. Jadi Roh Kudus itu yang diutus menyadarkan kita akan perihal penghakiman. Akan ada penghakiman. Percaya tidak percaya akan ada penghakiman. Makanya kita harus takut kepada Tuhan. Kalau di dunia ini kita pun seringkali takut dengan yang namanya hakim, pengadilan, hukuman, kita takut. Makanya kita hidup baik. Apalagi yang menghakimi ini adalah di sini Roh Kuduslah yang memberitahu hati-hati. Hiduplah benar. Jangan mencobai Tuhan. Jangan menunggu sudah datang waktunya penghakiman Tuhan baru kita sadar. Itu semua terlambat. Selagi kita masih hidup sekarang ini, terimalah karunia Roh. Roh Kudus itu yang akan memberikan penerangan bagi kita, supaya kita sadar dalam hal dosa itu ada. Tuhan Yesus itu betul-betul ada 2000 tahun yang lalu. Dia diberikan kuasa di dalam keangkatannya. Lalu yang ketiga tentang penghakiman. Saudara, di hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saudara mau terangkat hidup seperti Tuhan Yesus? Haleluya. Haleluya. Kalau memang kita sampai pada kegerakan besar, mungkin saya harus tampilkan gambar. Tetapi ya, intinya kegerakan besar itu kurang lebih 3,5 tahun. Disitulah suatu gerakan Roh Kudus berkali lipat ganda, 2 kali, 5 kali, 7 kali. Ya, betul. Standar yang terjadi di dalam dunia itu kembali kepada standar gereja mula-mula. Jadi mujizat yang dikerjakan hamba-hamba Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau saudara bisa bayangkan, Paulus, Petrus, bayangan saja itu bisa sembuh. Orang injak bayangan saya langsung sembuh. Sapu tangan saya kasih, bisa sembuh. Luar biasa. Orang mati mungkin bisa dibangkitkan. Apalagi di kegerakan besar nanti, 2 kali lipat kuasanya daripada gereja mula-mula. Itu masih 2 kali lipat, belum 5 kali, belum sampai 7 kali. Luar biasa. Karena memang 3,5 tahun itu adalah masa-masa terakhir di mana gereja Tuhan tidak lagi hidup di dalam suatu sekat organisasi. Karena itu sudah runtuh. Semua akan menyatu, masuk kepada satu prinsip, di
di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat. Efesus 5 ayat 4. Efesus 5 ayat 4 coba. Efesus pasal yang kelima ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor. Oh, Efesus 4 ayat 5. 4 ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu akan menjadi seragam. Gereja kalau sudah sampai kepada seragam, itu sudah terbentuk, itu tubuh Kristus. Tinggal menunggu si kepala. Makanya rahasianya, ketika saudara pernah dengar Tuhan Yesus pernah mengatakan, sesungguhnya serigala punya liang, ya, burung di udara punya sarang. Lalu apa satu lagi? Ya, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Pengertian rohaninya tentang suatu, kalau kita membayangkan suatu anatomi tubuh manusia, kita kaitkan dengan Efesus pasal yang kelima. Dasar hubungan suami istri, kasih Kristus adalah dasar daripada hubungan suami dan istri. Rahasia kenapa dikatakan kasih Kristus itu sangat penting di dalam hubungan suami dan istri? Karena di dalamnya itu Paulus menjelaskan, seperti istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Begitulah jikalau istri tunduk kepada suami, perintah-perintahnya, maka seperti jemaat tunduk kepada Kristus sebagai kepala. Jemaat adalah tunduk. Nah, kalau kita kembali lagi kepada perkataan daripada Tuhan Yesus, ya sebenarnya diartikan rohani, anak manusia tidak memiliki tempat, ya, untuk meletakkan kepalanya. Dia sedang menganggap dirinya itu sebagai kepala yang belum menemukan suatu tubuh yang utuh. Makanya kehadiran dia memberikan hikmat. Kepala itu kan ada pikiran, ada hikmat. Nah, tubuh Kristus, jemaat kita orang-orang percaya memang harus terbentuk daripada hikmat Allah. Supaya ketika kita sudah terbentuk menjadi seragam di dalam Tuhan, barulah kita akan menjadi satu tubuh. Sudah ada kepala dan kita adalah tubuh. Ingat, yang menghubungi kepala dengan tubuh apa? Adalah kita buka sebagai ayat terakhir di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Ya. Di situ dikatakan, kalungkanlah kasih dan setia itu pada lehermu. Ini memberikan pengertian bahwa sesungguhnya penghubung antara kepala dengan tubuh, yaitu leher, itu harus betul-betul diikatkan dengan kasih. Makanya supaya ada pernikahan antara gereja dengan Tuhan Yesus, itu yang menyatukan dia adalah kasih. Saudara pasangan muda tentu yang akan mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan itu harus dengan dasar kasih Kristus. Kalau tidak, Pak, memang terkadang kalau ketika kita ada di dalam kasih itu sulit dimengerti. Memang sulit dimengerti, sulit dilakukan. Kasih Allah ketika kita melakukannya, terkadang kita bertanya-tanya, kita merasa bodoh, sukar dipahami, tetapi mampu kita andalkan. Ingat, kasih Tuhan memang sukar dilakukan, sukar dipahami, tetapi kasih itu dapat diandalkan. Pasti setiap hubungannya
rumah tangga, kalau ada kasih Allah di dalam, mau dia bagaimanapun, dia akan tetap terikat dengan kasih. Sebab ada melibatkan kasih Tuhan. Kalau kita betul-betul melibatkan kasih Allah, mau tidak mau Tuhan pasti ada di tengah-tengah antara kedua yang satu. Ya sekalipun bagaimana ya terjadi suatu perselisihan dan sebagainya, tapi dia pasti akan kembali. Ya banyak cerita-cerita konseling dan sebagainya, walaupun sudah jauh, sudah rasanya tidak bertemu, tapi kalau salah satu orang itu menjauh dan dekat dengan Tuhan, selalu muncul itu ada suatu seperti bunga bersemi kembali. Walaupun sudah ada surat cerai sekarang, tapi ketika dia mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ Tuhan mulai membuat cinta mereka bersemi. Bisa itu. Itulah karakter daripada kasih Tuhan. Walaupun manusia mencerai mereka, tapi kasih Tuhan tetap akan memulihkan. Makanya pelihara kasih. Itu rahasia yang besar, saudara. Karena patokannya antara Tuhan Yesus dengan gereja. Lihat pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Hanya dengan kasih dia rela mati demi dia menyatu dengan Tuhan. Kehidupan kita juga seperti itu. Mengasihi, baik mengasihi orang tua kita, mengasihi ya suami istri, ya mengasihi kekasih kita, mengasihi hamba Tuhan rekan kita. Kalau hidup di dalam kasih, kenakanlah kasih di atas segala sesuatu. Maka disitulah akan terjadi suatu kedamaian. Ada satu persatu. Iblis tidak akan berhenti. Iblis itu selalu suka mencari mereka. Selalu dia mencari soal, selalu dia menanamkan ada kedengkian, ada iri, apa saja diungkit semua kesalahan. Bagaimana dia berikan semua itu demi suatu perceraian antar sesama. Itu bukan daripada roh Tuhan, tetapi daripada manusia. Roh Tuhan itu selalu memberikan kedamaian. Perhatikan ya, sebagai ayat paling terakhir kita buka Yakobus pasal yang ke-3. Yakobus pasal yang ke-3. Ayat yang ke-13 sampai 18. Yakobus 3 ayat yang ke-13 mulai. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Siapakah di antara kamu yang merasa bijak dan peduli? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan. Baiklah ia memiliki sesuatu hidup yang baik, sebagaimana cerminan perbuatan itu nyata oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembut. Saudara merasa diri bijak, saudara adalah orang yang lemah lembut. Walaupun saudara ada ketegasan, kedisiplinan, tetapi hati saudara lemah lembut. Saya percaya hati saudara baik, punya niat yang tulus, tidak untuk memojokkan, kalau menegur tidak untuk menyakiti, membiarkan, mengejek, menghina dan merendahkan dan sebagainya. Tidak, semua itu demi kebaikan. Terus Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri. jika kita menaruh perasaan iri hati, garis bawahi, dan mementingkan diri sendiri, ini keegoisan. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan sekali-kali memegahkan diri. Jangan merasa bijak. Terkadang orang-orang bijak itu mempunyai hati yang tidak baik. Kelihatan luarnya saja, keputusan-keputusannya kelihatan masuk akal, tetapi ada iri, ada kepentingan di dalam diri. Tuhan katakan, jangan memegahkan diri, jangan engkau berdusta. Karena sejahat-jahat manusia, saudara, Tuhan memberikan modal nurani. Nurani itu adalah suatu modal manusia supaya mereka mengenal akan perbuatan baik. Rasa yang dari lubuk yang paling dalam. Saudara kalau sudah marah, itu terkadang nurani itu bekerja. Dia sulit didengar kalau saudara lagi kacau, sulit didengar.
terlalu lembut. Nanti kalau sudah tenang, nah di situ nurani itu mulai berdetik, mengingatkan kamu sudah berlebihan. Apa yang kamu lakukan, engkau sudah berlebihan. Biasa seperti itu modal. Makanya luar biasanya orang percaya itu dilapisi lagi dengan firman, ditambah lagi dengan anugerah. Harusnya itu lebih kuat pertahanan. Harusnya, walaupun toh tembus-tembus juga ya, ada kebablasan juga. Ya terus, Itu bukan hikmat yang datang dari atas. kalau iri dengki itu bukan hikmat. Jangan mengatasnamakan sesuatu keputusan berhikmat, tapi engkau ada iri dengki. Ingat, bagaimana kehidupan Kain dan Habel itu satu ini, kakak beradik satu kandung. Tetapi lihat, karena iri dan cemburu, Kain betul-betul mau membunuh. Bayangkan, itu sama saja. Terkadang satu gereja, satu penggembalaan, satu jemaat, seringkali kalau ada iri, tidak segan-segan dia membunuh jemaat yang lain. Bukan membunuh secara jasmani, tetapi membunuh karakter, membicarakannya hal-hal yang tidak benar. Hati-hati. Itu karena ada iri dengki sekalipun kau berkata, puji Tuhan, begini firman Tuhan dan sebagainya. Tapi hendaknya hatinya penuh iri dan dengki. Ya. Dikatakan itu bukan hikmat daripada dari atas. Ya. Terus, Tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. tetapi dari dunia. Makanya Kolose 3 ayat yang 1 sampai 3, karena Kristus itu sudah naik ke surga, maka hendaklah engkau memikirkan perkara yang di atas. Tidak mungkin engkau berpikir perkara di atas, engkau masih membenci, engkau sulit mengampuni, engkau masih tidak mau bersahabat, engkau masih dalam kebencian, iri, dengki dan sebagainya. Kalau engkau senantiasa mengarahkan pikiran hatimu ke atas perkara di atas itu tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada yang dengki. Atas itu kedamaian kekal. Jangan engkau berkata atau mengatasnamakan suara Tuhan. Ini suara dari surga. Engkau harus hidup. Jangan seperti itu. Tuhan tidak pernah berdiri di atas pemecah. Tidak ada. Roh setan iya. Tapi kalau Tuhan, seburuk-buruknya dia pun dia akan tetap melakukan. Selalu saya ingatkan, lihat pelacur, ya, pelacur saja yang sudah kedapatan siap dihukum mati, itu sudah dibawa itu ke lapangan, tinggal dilempar batu. Tapi lihat, Tuhan Yesus yang menjadi garda terdepan, dia di situ bukan ikut melempar batu, dia justru tantang para pendeta-pendeta saja. Kalau kamu ada yang merasa tidak berdosa, lebih lempar batu. Mundurlah terakhir. Ternyata sadar ada dosanya. Ini mengingatkan kita, hati-hati. Semua kita itu kalau di mata Tuhan ada dosa. Kesalehan saudara pun rajin beribadah melayani, tetap itu masih seperti Kain. Makanya ini menjadi standar hati, pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menyakiti, merendahkan kita, ya puji Tuhan, anggap itu sebagai cobaan, kebahagiaan. Yakobus mengatakan untuk menguji imanmu. Petrus mengatakan sungguh alangkah berbahagia jikalau kehendak Tuhan engkau dinisah, engkau teraniaya. Disitulah Roh Allah berpihak kepadamu karena engkau sedang diuji. Menjadi orang Kristen bukan menjadi kelompok yang membuli dan menghakimi. Justru engkau yang akan dibuli, engkau yang akan dihakimi. Tetapi pengorbananmu itu membuat penghakiman Tuhan itu nyata kepada musuh. Itu cara kita melawan kejahatan. Serahkan kepada Tuhan. Tidak usah khawatir, Tuhan tidak perlu dibela. Jangan seperti orang sebelah ya. Hati-hati, rasa membela Tuhan. Tetapi ya dengan membunuh
bukan tidak baik, tapi kita ini hidup di dalam kasih Tuhan. Tunjukkan kasih terus. Ingat, itu bukan berasal dari dunia, tetapi bukan berasal dari atas, tapi dari dunia. Terus ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. pasti ada namanya kekacauan, perbuatan jahat. Puji Tuhan kalau kita minal aidin, awas jangan sehari ini minal aidin, besok baku pakai. Jangan seperti itu. Minal aidin terus saling memaafkan, jaga dan kedamaian, ya, baik di dalam keluarga, hubungan rumah tangga, anak dengan orang tua, kakak adik, ya yang pacaran juga, jemaat dengan pemimpin, jemaat dengan jemaat. Jangan cuma ya di hari Natal, oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara, sahabat, banyak hadiah, banyak door prize. Jadi excited sekali ya. Jadi harus berbagi. Mana tahu dia dapatin, berbagi. Di hari-hari Natal kelihatan bahagia. Oh, haleluya. Lepas hari Natal, nah kembali lagi dia punya genderuwo itu di belakang. Jadi iblis lagi. Itu berbahaya. Jangan seperti itu. Tetapi biarlah kita hidup secara konsisten di dalam Tuhan, supaya kita tetap melakukan kebaikan dan kasih. Jadi ya terus satu lagi. Ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah, ini kesimpulan. Tetapi Paulus mengatakan hikmat yang dari atas itu, di mana Yesus telah naik ke surga, pertama-tama suci, murni. Terus selanjutnya pendamai. Jadi saudara yang memiliki hikmat Allah, dia itu cinta damai. Dia cinta damai. Terus Penurut, peramah, penurut. Nah, penuh belas kasihan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ada hasil perbuatan buah-buah yang baik dan tidak memihak, tidak menerusnya, tidak pihak memihak. Kalau lagi baku baik pun kelihatan bersalah, tapi kalau lagi ada masalah mulai pihak memihak. Ini berbahaya, sangat berbahaya ya. Dan tidak munafik. Terus satu lagi kan? Ayat yang ke-18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, kalau kita memiliki hikmat yang dari atas, menaburkan suatu benih yang menghasilkan buah itu di dalam kedamaian kepada orang yang mengadakan damai. Jadi jangan harap kalau saudara itu tidak cinta damai, mau sok-sok bilang ini hikmat Allah, keputusan Allah. Oh, jangan engkau terkena akan ayat ini. Tuhan katakan bahwa kebenaran ditaburkan dalam damai, ya, untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi itu sinkron, ya. Klop masuk. Tapi kalau kita menabur kedamaian ya, dengan orang yang tidak suka damai, susah, tidak masuk. Seperti botol tidak cocok dengan tutup botol, ternyata itu tutup botol lain. Tapi kalau orang yang menaburkan kebenaran di dalam damai, bagi mereka yang mengadakan damai, itu seperti tutup botol yang pas dengan botol. Puji Tuhan, biarlah di hari kenaikan ini, di mana kita yakini Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, Dia yang mencurahkan anugerah Roh Kudus untuk menjamin kehidupan kita, menginsafkan kehidupan kita untuk dapat bersatu menjadi tubuh. Sebab Dia akan kembali sebagai kepala yang akan menaruh kepalanya di atas tubuhnya yang akan siap untuk disempurnakan
tubuh, jiwa, dan kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman ini Tuhan selalu menguatkan hati kami, agar kami Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, di mana kebenaran itu adalah hikmat yang murni, beramah pendamai, yang adalah kebenaran yang selalu ditaburkan bagi mereka yang hidup di dalam perdamaian. Biarlah kami menjadi gereja-Mu Tuhan, yang selalu menyuarakan kedamaian, kasih-Mu Tuhan, di tengah-tengah dunia ini yang tidak menentu. Tentu kami sudah melihat banyak sekali hal-hal yang terjadi. Iblis mencoba untuk memporak-porandakan antar sesama Tuhan, baik dalam bidang politik, ekonomi, pemerintahan. Semuanya itu terjadi, ada suatu iri, dengki, dan sebagainya. Bahkan di kalangan orang-orang percaya pun itu tidak jarang terjadi, ya Bapak. Itulah yang merupakan sifat daripada dunia ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami diingatkan kembali bahwa Roh-Mu yang dicurahkan ke atas kami mensifatkan kehidupan kami untuk mengerti dan terang, mengerti akan hal dosa, akan hal penghakiman dan kebenaran yang daripada-Mu. Biarlah kami hidup di dalam jalan terang-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan bangkitkan penyerahan kami, bahkan anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan, untuk menyatakan kedamaian, penghiburan bagi hati kami, kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami dapat terus menjalani hidup kami dengan penuh semangat yang baru daripada-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, tolakkan Engkau iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa iblis ada di kerana. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita pujian sembah Kau, sembah Kau. Kita bangkit berdiri.
Adakah kamu mendengar dan mengerti firman-Ku itu adalah aku sendiri Mikhail Junan. Sebab itu berbahagia bagi dia yang mendengar dan menari di dalam hatinya, supaya kamu tidak berdosa kepadaku. Mikhail Junan, hamba-Ku dan anak-anak-Ku, aku sangat mengasihi kamu. Aku mau kamu sebagai gereja yang sediakan pikiran sempurna. Kamu harus menjadi orang-orang yang dewasa dalam aku, dan jadilah kamu berkati kamu sekali. Karena ingat kamu baik-baik di hari-hari ini. Aku mau supaya kamu tetap memelihara kasih satu dengan yang lain yang aku inginkan terjadi bagi kamu. Dan perhatikan kamu baik-baik kamu dan anak-anakku. Jangan ada di antara kamu yang bermasa bodoh dan tidak mau mengerti kebenaran. Lalu Mikhail Junan, tidakkah kamu tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat? Sebab itu aku minta kepada kamu, Mikhail Junan, hiduplah kamu di dalam persatuan, Mikhail Junan, sebagai tubuhku, Mikhail Junan. Karena ingat kamu baik-baik kamu dan anak-anakku, kamu harus menjadi contoh di tengah-tengah dunia. Apa yang aku telah ajarkan kepada kamu, kamu harus mintakan juga kepada orang lain, agar mereka boleh mengerti jalan keselamatan yang sebenarnya. Hamba-hamba dan anak-anakku, jangan ada di antara kamu yang merasa dikampunkan bahwa kamu adalah orang-orang yang tidak dikasihani. Aku sangat mengasihi kamu, hamba dan anak-anakku, sehingga aku selalu datang menegur, menasehatkan kamu, supaya kamu tetap tinggal di dalam kebenaran. Dan kamu harus menjadi suratan-suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh sekalian orang di gereja. Karena itu yang aku inginkan di dalam setiap kehidupan kamu. Jangan ada di antara kamu yang mendukakan roh di gereja. Tapi aku mau melihara persatuan kamu di dalam aku. Dan layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang menjadi kerinduan dan permintaan kamu, aku sedia memberikan jawaban bagi kamu, hamba dan anak-anakku. Dan aku ingatkan kepada kamu di hari-hari ini, tetap waspada dan berjaga-jaga, serta giat selalu di dalam aku. Yang walaupun kamu akan mengalami banyak tantangan, tapi jangan kamu takut. Aku berjanji aku tetap ada di pihak kamu. Mengertikah kamu, hambaku dan anak-anakku? Sebab itu berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara roh Mikhail. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, pengasih dan memelihara kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh dikuatkan, ditegur, dinasihati lewat suara Roh-Mu Tuhan. Terima kasih penyertaan Engkau Allah Immanuel bagi kami. Kau mengerti segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan Tuhan. Terlebih-lebih di dalam kami menjalani kehidupan kami, biarlah dengan firman-Mu Tuhan selalu membawa kami kepada jalan yang benar Tuhan, agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan,
tapi kami selalu memandang kebesaran-Mu, rahmat-Mu, dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah naik Tuhan ke surga, Engkau yang sudah menyediakan tempat bagi kami di dalam kemuliaan. Terlebih-lebih Tuhan, dengan janji firman-Mu, Engkau memberikan roh yang dijanjikan itu untuk menyertai kami Tuhan sampai kesudahan alam ini, yaitu lewat kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu bagi mereka yang belum Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami baptisan Roh Kudus, sehingga Tuhan hidup kami dimeteraikan dengan kuasa firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan, yang akan mengangkat kehidupan kami masuk dalam kemuliaan yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah sidang jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Simpatisan Tuhan yang ada, diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan mereka, usaha yang mereka jalani di masa-masa ini. Tentu tidak mudah Tuhan, terlalu banyak perjuangan, tantangan yang begitu berat. Tapi kami percaya Tuhan bahwa sesungguhnya kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan, sehingga kami tetap akan mengalami kemenangan. Ajarlah kami untuk selalu yakin di dalam Engkau, bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami, menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan. Terlebih rencana-rencana kami Tuhan di hari depan, kami hanya bisa serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan di dalam tangan-Mu adalah masa depan yang indah, yang sempurna Tuhan bagi kami. Itu yang menjadi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di masa-masa pandemi ini hamba-Mu berdoa Tuhan, diberkati dengan kekuatan kesehatan senantiasa di dalam segala aktivitas kami, baik di luar rumah maupun dalam rumah. Tetap Engkau memberkati, menyertai kami. Kuasa bilur-Mu yang ajaib Tuhan memberikan kami kekuatan perlindungan bagi tubuh kami, bahkan menguatkan imun kami ya Bapa, sehingga kami terhindar dari segala kuman, virus, bakteri apapun yang menyebabkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat juga, agar kami juga boleh dapat melakukan kegiatan yang dengan sebaik-baiknya Tuhan, bukan kegiatan yang sia-sia. Terima kasih, kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami Tuhan. Ampuni dalam segala kekurangan, kesalahan Tuhan dan dosa kami, tetapi baharui kami selalu di dalam kemurahan dan kasih sayang-Mu, sebab kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami di dunia ini Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami percaya, kami imani, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah akan mendapatkan kekuatan, yang susah hati akan dihiburkan oleh kuasa Roh-Mu. Mereka yang tertutup jalan akan menerima jawaban dan dibukakan jalan daripada-Mu Tuhan. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pemerintahan kami bangsa Indonesia. Bahkan Tuhan, suatu kejadian Tuhan di daerah Timur Tengah sana, Tuhan tolong, kiranya Engkau yang akan beracara. Kami tahu ini merupakan penggenapan firman-Mu, tapi biarlah Engkau tetap melindungi Tuhan setiap orang-orang yang selalu mengandalkan Engkau. Engkau adalah Raja Damai. Tentu jikalau ini terjadi, ini merupakan penggenapan firman-Mu, karena dunia ini Tuhan memang tidak mencintai akan kedamaian, sehingga iblis selalu senantiasa memecah belah Tuhan bangsa-bangsa, sehingga terjadi perang sana dan perang sini Tuhan. Tapi kami percaya ada orang-orang pilihan-Mu yang selalu menjunjung tinggi Tuhan suatu kedamaian, walaupun Tuhan di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan Tuhan kegelapan, tapi biarlah orang-orang pilihan itu Tuhan yang dapat mengubahkan keadaan dunia ini menjadi Tuhan kemuliaan-Mu, menerangi setiap umat-Mu yang menerima Engkau akan mendapat keselamatan dan kedamaian, sukacita surga dan kekekalan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkati bangsa Indonesia kami, bahkan pemerintahan kami dengan segala tugas kepemimpinan mereka, roda pemerintahan mereka diberkati oleh-Mu. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi presiden kami dan para menteri dengan segala jajarannya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kaum keluarga kami dimanapun mereka pergi, berada dan bertempat tinggal, diberkati Tuhan, dijaga oleh-Mu ya Bapa. Dan untuk Mubes juga kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar atas perkenanan-Mu saja Tuhan boleh berjalan dengan sebaik-baiknya. Engkau yang akan Tuhan menyediakan segala sesuatu
demi kelancaran pelaksanaan musyawarah besar ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di surga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai, Tuhan. Dan untuk pengumuman, ya, tadinya saya pikir ini hari Minggu, ya ternyata hari Kamis ya, Kamis. Dan mungkin kami berpesan di tengah masa pandemi ini tetap melakukan 3M bahkan 5M sekarang ya, sebagai protokol kesehatan. Dengan hikmat Tuhan kita tetap menjaga segala kegiatan aktivitas kita untuk melakukan hal yang lebih baik, lebih berfaedah. Ya coba lebih mengutamakan hal-hal yang positif, karena saya percaya semua akan diperhitungkan Tuhan. Dan terima kasih untuk saudara yang berusaha hadir juga hari ini dan memberkati saudara yang menyaksikan juga, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Jadi kita akan bertemu pada hari Minggu ini, dan tentunya dengan doa kami semua di dalam keadaan kekuatan kesehatan yang sempurna. Tetap andalkan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam kasih dengan sesama. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja yang kami sampaikan. Kita akan memberikan ekstra kolektif. Kami menunggu kita buat pujian pengharapan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena kami boleh dapat berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan yang sempurna, dengan lawatan dan jamanan daripada-Mu Tuhan. Kami percaya sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat rohani, terlebih bekal firman Tuhan. Pada saat ini Engkau melihat Tuhan setiap pemberian jemaat melalui persembahan ekstra kolektif ini, kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru berkali lipat ganda atas kehidupan mereka, memenuhi mencukupi kebutuhan keperluan mereka Tuhan, agar mereka juga boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan diberkati juga berkat jasmani yang akan disediakan sebentar. Biarlah Engkau suci kuduskan dengan kebenaran firman-Mu terlebih dahulu, agar di dalamnya mengandung kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami boleh gunakan untuk hormat dan memuliakan nama-Mu saja. Diberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah menyediakannya, asal usul berkat yang ada diberkati, terlebih-lebih juga Tuhan jemaat-Mu yang selalu setia mendukung pelayanan di Gesbabi Efrata. Engkau juga akan memperhitungkan dan membalas berkat bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.